Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-40 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan yang baru, yaitu tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan banyak ayat yang berkaitan atau yang menetapkan tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Dan penetapan sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla ini telah terjadi perdebatan yang panjang antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai firaq, berbagai aliran dari kalangan Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Jahmiyah dan lain-lain. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini beliau membawakan banyak dalil yang menjelaskan dan menguatkan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah kalamullah. Sifat kalam bagi Allah SWT ini adalah termasuk sifat dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah sekaligus fi'liyah. Dia adalah sifat dzatiyah karena ini adalah sifat yang dari sejak dahulu Allah SWT memiliki sifat kalam ini. Kemudian yang kedua, dia adalah sifat fi'liyah karena Allah SWT berbicara kapan dia kehendaki, dengan apa dia kehendaki dan bagaimana dia kehendaki. Mata sya'a wa bima sya'a wa kaifa sya'a. Mata sya'a maksudnya adalah kapan dia kehendaki. Allah SWT berbicara. Misalnya ketika sepertiga malam yang terakhir, maka Allah SWT berbicara dan mengatakan, Man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, wa man yad'uni fa'astajibalah. Dan Allah SWT berbicara bima sya'a, dengan apa dia kehendaki. Maksudnya adalah berbicara dengan tema yang dia kehendaki, dengan isi yang dia kehendaki. Isinya Allah SWT berbicara dengan tema dan dengan isi yang dia kehendaki. Wa kaifa sya'a, dan bagaimana Allah berbicara. Bagaimananya, maka ini juga dengan kehendak Allah. Allah SWT berbicara dengan suara keras, an-nida, atau Allah SWT berbicara dengan suara yang pelan, maka ini sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Allah SWT berbicara kapan dia kehendaki, dengan apa dia kehendaki, dan bagaimana dia kehendaki. Dan kalamullah azza wa jal adalah dengan biharfin wa saut. Kalamullah azza wa jal adalah dengan huruf dan juga dengan suara. Dan kalamullah azza wa jal tidak sama dengan kalam makhluk. Sifat bicara yang Allah SWT miliki tidak sama dengan sifat bicara yang dimiliki oleh makhluk. Sehingga kita menetapkan bahwasanya Allah SWT berbicara, dan kita yakini bahwasanya bicaranya Allah adalah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan bicaranya makhluk. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah al-kalam. Allah SWT berbicara. Dan telah menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah kalam beberapa aliran, di antaranya adalah Al-Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak memiliki sifat kalam, atau Al-Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah, namun mereka mengatakan bahwasanya sifat kalam bagi Allah adalah ma'nan qa'imun binafsi, makna yang ada di dalam diri Allah Azza wa Jalla. Inilah keyakinan Al-Asy'ariyah, sehingga mereka meyakini bahwasanya sifat kalam adalah sifat dzatiyah saja, bukan sifat fi'liyah, di mana Allah SWT berbicara kepada siapa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki, bagaimana caranya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka mengatakan bahwasanya kalamullah ini adalah biharfin wa saut, dengan huruf dan juga dengan suara, dan suara kalamullah tidak sama dengan suara kalam al-bashar, dengan suara ucapan manusia. Baik, beliau mendatangkan beberapa ayat. Yang pertama, wa qauluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Waman di sini adalah istifham, dan siapakah yang asdaq, yang lebih benar
minallah, daripada Allah, haditsan, ucapannya. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-hadits, dan makna al-hadits adalah al-kalam. Seorang mengatakan hadza kalamuk, ini adalah ucapanmu, dan menunjukkan bahwasanya ucapan Allah SWT adalah ucapan yang asdaq, yaitu ucapan yang paling benar, yang paling sesuai dengan kenyataan. Di sana banyak ucapan makhluk, cuma ucapan mereka terkadang disadari atau tidak disadari tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun ucapan Allah SWT, maka dia adalah ucapan yang paling asdaq, yaitu yang paling benar, yang paling jujur, yang paling sesuai dengan kenyataan. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Dan isim istifham di sini maknanya adalah menunjukkan penafian, yaitu tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Tidak ada kalam yang lebih benar kalamnya daripada kalamullah. Dan istifham dengan makna nafi ini lebih dalam maknanya daripada hanya sekedar menafikan saja. Karena di sini ada tantangan, siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Kalau ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar, maka bagaimana seseorang mendustakan firman Allah Azza wa Jalla? Mendustakan firman Allah termasuk kekufuran. Di antara konsekuensinya, setiap yang datang dari Allah SWT maka harus kita benarkan, baik berupa kabar apa yang terjadi di masa lalu, berupa kisah-kisah para nabi dan juga para rasul dan umat-umat terdahulu. Apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran maka itu adalah sidq, itu adalah benar adanya. Tidak ada yang dusta di dalam firman Allah. Dan apa yang Allah kabarkan di masa yang akan datang berupa kejadian-kejadian, ciri-ciri atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat, atau kejadian setelah ditiupnya sangkakala yang pertama dan juga kedua, maka ini adalah benar adanya, harus kita benarkan. Tidak ada kedustaan sedikit pun di dalam firman Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antaranya adalah tentang sifat-sifat Allah dan juga nama-namanya. Kalau Allah SWT mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bal yadahu mabsuutatan tajri bi a'yunina, maka harus kita benarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak ada kedustaan sedikit pun. Allah SWT mengabarkan dia beristiwa, maka kita benarkan Allah beristiwa sesuai dengan keagungannya. Allah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan, maka kita benarkan bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan sesuai dengan keagungannya. Dan Allah SWT mengabarkan bahwasanya dia memiliki mata, maka kita benarkan sifat tersebut sesuai dengan keagungannya. Ini semua adalah konsekuensi dari keyakinan kita bahwasanya ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar. Dan sudah berlalu di awal pembahasan kitab ini, terkumpul dalam firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar, dan ucapan tersebut keluar dari Al-Alim yang maha mengetahui. Kemudian ucapan Allah SWT adalah ucapan yang ahsan, yang paling fasih. Kemudian beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa juga, wa man asdaqu minallahi qilan, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah SWT. Ini hampir sama maknanya dengan ayat yang sebelumnya. Qilan maknanya adalah haditsan, yaitu kalaman. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ketika Allah SWT berkata ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Ya Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116. Syahidnya di sini wa idh qala Allah, dan ketika Allah berkata. Dan makna qala adalah takallama, ketika Allah SWT berkata. Dan ayat di dalam Al-Quran dengan ya lafaz seperti ini, yaitu qala Allah, ini banyak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan qala Allah, Allah SWT berkata. Apa makna qala? Maknanya adalah takallama, yaitu Allah berbicara. Maka ayat ini adalah termasuk dalil tentang penetapan sifat al-kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Dan ini menunjukkan bahwasanya firman Allah Azza wa Jalla atau ucapan Allah adalah dengan huruf. Ya Isa bin Maryam dengan huruf. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah.
apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah. Menunjukkan bahwasanya firman Allah Azza wa Jalla adalah dengan huruf. Baik. Qala subhanak. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta alamul ghuyub. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak. Kalau aku mengatakannya, tentunya engkau sudah tahu. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ucapan Nabi Isa alaihissalam, subhanak, dan seterusnya, menunjukkan bahwasanya beliau mendengar apa yang diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau beliau mendengar, berarti firman Allah atau kalamullah adalah bisautin. Di sana ada suara yang beliau dengar. Dan ini menunjukkan bahwasanya firman Allah itu kalamullah adalah biharfin wa saut, adalah dengan huruf dan juga dengan ucapan dan dengan suara. Baik. Ini di antara ayat-ayat yang di situ ada kalimat qala Allah, "Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffik." Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati 'alaik. Qala Allah inni munazziluha 'alaikum. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas. Qala Allah hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kadzalikum qala Allah min qabl. Ini di antara ayat-ayat yang di situ disebutkan qala Allah. Baik, ayat yang setelahnya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu kebenarannya, wa 'adlan, dan keadilannya. Ya. Syahidnya di sini adalah kalimah. Kalimah artinya adalah kalam, yaitu firman Allah. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, yaitu kalamullah, sidqan wa 'adlan. Sempurna dari sisi kebenarannya dan dari sisi keadilannya. Para ulama mufassirin mereka menjelaskan bahwasanya sidqan ini adalah sifat dari khabar. Ya, adapun adlan maka ini adalah sifat dari hukmun. Sehingga mereka mengatakan sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Sidqan yaitu benar dari sisi khabarnya. Karena kalamullah terkadang berupa khabar. Kabar tentang sifat Allah, kabar tentang umat-umat terdahulu, kabar tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka tammat kalimatu rabbika sidqan, ya, semakna dengan wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi haditsan. Tammat, sudah sempurna, mencapai puncak kesempurnaan. Sehingga orang yang berbicara berdasarkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang jujur. Ya, orang yang berbicara berdasarkan Al-Quran dengan lafaz yang benar, dengan makna yang benar sesuai dengan pemahaman para salaf, maka dia adalah orang yang jujur. Sehingga sebagian salaf mengatakan man qala bihi shadaq. Barang siapa yang berbicara dengan Al-Quran, maksudnya adalah berbicara berdasarkan Al-Quran, shadaqa, maka dia adalah orang yang jujur. Karena wa man asdaqu minallahi haditsan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, dan adil dari sisi al-ahkam. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah keadilan, tidak ada kezaliman di dalam. Baik perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, keputusan-keputusan Allah tentang pembagian, misalnya pembagian warisan, atau di sana ada zakat untuk harta berapa persen, kemudian untuk zakat untuk hewan ternak ini nisabnya berapa, maka tidak ada yang dizalimi di dalam hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan, mencapai puncak kesempurnaan di dalam masalah keadilan. Tidak ada kezaliman di dalam hukum-hukum Allah. Maka barang siapa yang menghukumi dengan Al-Quran, sungguh dia telah berbuat adil. Man hakama bihi 'adl. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, yaitu menghukumi manusia dengan Al-Quran, seandainya mereka terjadi perselisihan, kemudian dikembalikan kepada Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, maka dia telah berbuat adil. Tidak ada kezaliman di dalam. Maka yakinlah di dalam syariat Allah Azza wa Jalla itu adalah keadilan semata. Bahkan di dalamnya banyak keutamaan dan anugerah dari Allah SWT untuk manusia.
pasti di sana ada hikmah yang terpendam di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Maslahat bagi manusia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, ya, wudunya, salat, puasa, pasti di sana ada hikmah yang terpendam. Terkadang kita tidak mengetahuinya dan terkadang kita mengetahuinya. Apa yang ada dalam hukum Allah, imma adl wa imma fadl. Mungkin dia adalah sebuah keadilan atau dia adalah sebuah karunia dan juga keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kezaliman di dalam. Baik, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Syahidnya di sini adalah kalimatu rabbik dan makna kalimah adalah kalam. Baik, ada sebagian qurra yang membaca wa tammat kalimatu rabbik. Ya jama' kalimatu rabbik. Dan ada yang membaca kalimatu rabbik. Sehingga di sini ditulis bukan tak marbutah ya, taknya tak maftuhah di sini. Karena di sana ada yang membaca kalimatu rabbik dan ada yang membaca kalimatu rabbik. Dan maknanya sama. Karena seandainya itu adalah mufrad, maka mufrad di sini diidhafahkan, disandarkan sehingga yufidul umum. Faedahnya adalah untuk keumuman. Ini seperti firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kalian tidak akan bisa menyebutkan semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan nikmah di sini mufrad disandarkan, yang diidhafahkan sehingga dia faedahnya adalah untuk keumuman. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.